Oke, bentar recordingnya lagi dimulai. Bentar, Gif. Oke, silakan. Oke, Ya, kita mulai yuk. yuk. Oke, kita mulai. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah join lagi di sesi kedua. Hari ini dasar pemrograman dan pembuatan game dengan aplikasi Sketch. Kembali lagi bersama saya, Jaftra Pertama, dan rekan saya. Richard. Nah, tipe-tipe banget ya. Di sesi kedua ini kita bakal ada kayak kelanjutan dari sesi yang pertama kemarin tentang pembuatan aplikasi Scratch. Kita mau bikin game-game lagi, kita mau dapatin perspektif lagi tentang dunia itu seperti apa, programming itu seperti apa. Walaupun nggak terjun kayak ke coding langsung, tapi kita pengen kayak membuka mindsetnya bahwa coding itu bisa kayak kita pelajarin dengan cara-cara lain juga. Di agenda hari ini kita bakal ada perkenalan singkat buat teman-teman yang mungkin belum tahu ini orang yang ngomong siapa sih. Singkat banget. Berikutnya adalah flowchart. Kita tuh mau kayak belajar tentang kayak belajar IT itu nggak melulu tentang kayak coding, tapi belajar IT itu kita bisa kayak menemukan dalam segala hal yang kita jumpai. Misalkan kayak kita pengen melakukan aktivitas, kita pengen melakukan hobi, kita pengen makan, itu bisa kayak dikodingkan, bisa kayak kita program, bisa kita kayak membuat program dari aktivitas yang kita lakukan. Programnya seperti apa? Nanti bisa kita bahas lebih lanjut, dan kita bakal ada kayak latihan bikin flowchart-nya, dan kita bakal kayak melanjutkan dari aktivitas minggu lalu dengan membuat scratch-nya lagi, dan terakhir penutup. Sebelum lanjut, pengen denger dong suara dari teman-teman. Sejauh ini suaranya kedengeran jelas kan ya? Jelas. Jelas bang. Jelas ya. Oke. Mantap. Lanjut lagi. Nah ini lanjutan dari minggu lalu nih, bahwa menemukan suatu quote yang menarik banget dan bisa jadi sumber inspirasi buat teman-teman juga. Jadi, I'm not a great programmer, I'm just a good programmer with great habits. Karena bagi saya dan bagi Rita, saya merasa bahwa jadi programmer itu proses yang nggak bakal pernah berhenti untuk belajar. Bahwa setiap satu bakal ada teknologi-teknologi baru. Dan seorang programmer yang baik itu sebenarnya bukan programmer yang statis, hanya belajar situ-situ aja. Tapi untuk bisa kayak membuat habit yang bagus untuk mau belajar terus-menerus, untuk mau beradaptasi, mengadopsi, terus mau berbagi juga. Perkenalan singkat dari kami yang hari ini bakal bawain materi. Saya gifter pertama. Saat ini saya bekerja di konsultan IT. Lulus kuliah tahun 2016 dari perusahaan swasta di Cikarang. Lanjut, Richard. Dan Giftra baru aja punya keponakan ya hari ini ya. Yeay. Thank you udah dibahas loh. Baru aja tadi pagi dapat kabarnya, jadi makanya kalau misalnya Giftra lagi senyum-senyum itu tandanya dia baru jadi om hari ini. Saya Richard. Kerjaan saya sehari-hari itu lebih ke ngajar programming, jadi sebenarnya sangat tertarik untuk bisa ngajar programming ke orang yang di luar kampus. Jadi harapannya dari 2 sesi ini kita bisa belajar banyak, dan mungkin nanti ada sesi minggu depan yang kita bisa buat game yang lebih seru lagi. Intinya gitu sih. Lanjut, Kif? Oke. Ini ada partisipan dari SMK Bakti Karya kan ya? Itu Mas Ai. Oh iya, benar juga. Oke. Untuk hari ini kita bakal ada kayak tambahan materi baru nih, flowchart. Kalau teman-teman pernah ngeliat flowchart mungkin kayak gimana nih? Flowchart mungkin seperti ini nih. Dan bentuknya seperti kotak-kotak, ada lingkaran, ada kayak segi 4, ada jajar genjang. Nah, flowchart itu sebenarnya apa sih? Kalau secara harfiah, flow itu kayak apa, Chat? Flow itu aliran. Jadi kalau flowchart ini, kalau bahasa kerennya, kalau bahasa Indonesia itu diagram alir. Diagram alir. Oke. Jadi sebenarnya flowchart ini tujuannya untuk apa sih? Flowchart ini sebenarnya untuk yang saya alami sama saya kerja di dunia industri IT itu, flowchart ini penting sebagai media kita orang-orang teknis, orang-orang yang kayak tiap hari berkutat dengan angka dan kayak
coding-coding huruf di komputer itu untuk menerjemahkannya ke dalam bentuk bahasa manusia yang mungkin lebih bisa dipahami. Kalau teman-teman dalam menggunakan aplikasi apapun, pasti di belakangnya ada yang namanya flowchart. Itu tuh flowchart tuh sebagai penggambaran tentang flow, tentang alur dari suatu aplikasi atau dari suatu program. Misalkan kayak teman-teman buka aplikasi, misalkan kayak Tokopedia, dari awal teman-teman login, lalu teman-teman masukkan nomor username, dan passwordnya juga, nanti teman-teman bisa masuk ke halaman berikutnya, teman-teman bisa melakukan transaksi, membayar, diverifikasi sampai nanti akhirnya barang diterima, itu ada flowchart-nya. Nah, flowchart ini membantu banget buat kayak orang-orang yang nggak mengerti teknis, bahkan yang mengerti teknis untuk saling menyamakan pendapatnya juga. Jadi melalui flowchart ini kalau teman-teman lihat, ini kira-kira tentang flowchart apa ya? Ada gambar nggak teman-teman? Ya, itu ada di URL-nya sih, URL flowchart untuk pemesanan Gojek. Oh iya, kelihatan juga dari URL-nya ya. Tapi mungkin kita perlu jelasin juga, karena misalnya flowchart ini adalah salah satu alternatif kali ya. Jadi kalau kita kan, kalau apa namanya, misalnya pengguna mau mesen aplikasi, atau misalnya kayak dia dimintain buat bikin aplikasi itu kan, mereka biasanya nulis secara narasi, tapi narasi itu kan lebih ke multitafsir, karena satu narasi bisa diartikan macam-macam sama banyak orang. Jadi teman-teman di IT itu mereka came up with a solution, gimana caranya kalau misalnya kita bikin ini aja, bikin simbol yang siapapun yang baca, kita ngertinya sama. Gitu kali, Gif, ya? Iya, yang bahasanya lebih universal dan bisa diterima sama orang-orang banyak ya. Yes, setuju. Nah, itu sebenarnya tujuan dari flowchart. Oke. Flowchart ini sampai sekarang masih dipakai banget nih, sampai kayak di dunia industri yang saya lagi tekunin juga, tiap ada requirement baru tentang karena saya bekerja di suatu perusahaan yang memang pekerjaannya adalah mensupply program dari satu klien. Flowchart ini penting buat saya untuk mengetahui kayak klien ini perlu fitur baru apa ya di programnya. Misalkan mereka butuh fitur baru untuk perhitungan pajak. Nah, perhitungan pajak itu kan ada kayak banyak step-stepnya itu gimana cara menghandle angka-angkanya, gimana cara step by step kita menghitung pajaknya juga, dan flowchart ini membantu sih. Dan sebenarnya flowchart itu sebenarnya nggak sekaku untuk kebutuhan IT aja. Flowchart ini itu bisa kepakai untuk keperluan apapun untuk yang berhubungan dan tentang langkah-langkah prosedur yang harus dilakukan. Misalkan dalam sebuah organisasi mereka mempunyai standar prosedur untuk melakukan suatu kegiatan. Seharusnya ada flowchart yang juga menggambarkan bahwa aktivitas ini harus dilakukan dengan benar melalui flowchart ini. Misalnya kalau di sekolah mungkin flowchart untuk ngumpulin tugas ke guru, atau flowchart untuk daftar ulang sekolah, itu kan ada tuh. Kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya flowchart ini kaitannya bukan cuma di IT, tapi kayaknya di semua sektor industri, semua pekerjaan pasti akan pakai flowchart, walaupun tidak secara eksplisit ditulis di dalam SOP-nya. Sebenarnya gitu kali, Gif, ya? Yes, setuju banget. Kita lanjut. Nah, ini di flowchart itu ada apa aja? Kalau teman-teman perhatiin di gambar sebelumnya itu ada beberapa elemen yang dimasukin ke sini. Sebenarnya elemennya banyak banget, tapi yang paling lazim digunakan adalah yang ini. Yang pertama ada Terminator. Terminator itu apa sih? Terminator itu film yang Terminator ini merupakan kayak proses yang menggambarkan starting point dan ending point-nya. Jadi ketika kita melakukan aktivitas atau prosedur, pasti ada awal dan ada akhir. Terminator ini merupakan simbol yang melambangkan bahwa ini ada di awal dan ada di akhir. Berikutnya dengan proses yang segi persegi panjang ini. Persegi panjang ini merupakan simbol yang kita bisa sisipkan untuk memberitahu bahwa ada aktivitas yang dilakukan. Misalkan kita balik lagi contoh ke Tokopedia, ketika login. Nah, login itu merupakan satu proses. Jadi ketika starting point-nya sudah dilakukan dan proses berikutnya adalah kita pengen login, berarti kita tuliskan login sebagai sebuah proses. Dan di sini adalah decision. Decision ini bisa dilambangkan, bisa disebut juga kayak if else-nya gitu deh.
Jadi Kayak antara kalau dia kondisi, milih kalau nggak benar atau salah gitu kali ya. mm-mm. Kondisinya misalkan kayak pas lagi login, berhasil nggak? Ternyata nggak berhasil, berarti dia disuruh login lagi. Jadi melalui decision ini kita diajak buat kayak menimbang-nimbang ada kayak kemungkinan apa yang bisa terjadi dalam suatu sistem atau proses. Flow direction garis ini melambangkan keberlanjutan prosesnya. Jadi dari proses satu sampai proses yang lain. Yang berikutnya adalah on-page reference. On-page reference ini berupa lebih ke arah variabel-variabel apa saja yang mungkin bisa menghubungkan dari satu halaman ke halaman yang lain. Misalkan ketika login, teman-teman masukin username-nya tuh atau misalkan password-nya. Dan bisa saja dari username sama password-nya itu digunakan antar halaman. Jadi on-page reference ini bisa dipakai di beberapa kebutuhan dalam satu flowchart. Nah, kemarin saya tuh iseng-iseng nih, kayak bikin flowchart, bikin Indomie. Karena saya ngerasa flowchart ini bisa banget dipakai untuk segala macam keperluan. Dan supaya ada mindset buat teman-teman bahwa IT itu sebenarnya bisa ditemuin dalam segala hal. Ketika kita pengen membuat Indomie, misalkan, kita tuh bisa tahu nih, untuk membuat Indomie, kira-kira apa aja sih step-stepnya. Dan setelah mungkin kita udah tahu step-stepnya, siapa tahu kita bisa bikin kayak robot pembuat Indomie. Robot yang bisa buat kemasannya sendiri, yang kayak gitu. Nah, karena pada dasarnya kayak gimana ya? Pada dasarnya di pabriknya Indomie sendiri pasti mereka pakai robot supaya bikin otomatis dan kita cukup yakin bahwa ketika mereka bikin robotnya itu mereka pasti akan ngerancang flowchart-nya juga ya. Kayak maksudnya ketika kemasannya datang terus mie-nya digoreng dulu atau gimana kayak gitu-gitu. Iya. Flowchart buat Indomie ini flowchart versi saya. Jadi kalau misalkan ada kayak beberapa prosedur yang mungkin teman-teman ngerasa nggak sesuai, saya bukan penista Indomie, maaf, ini hanya saya biasanya membuat Indomie dengan cara seperti ini. Oke, gimana tuh? Nah, yang pertama, kalau saya buat Indomie, saya pasti buka kemasannya dulu. Saya nggak bakal rebus Indominya dengan kemasannya. Step berikutnya, saya masak air. Step berikutnya... Boleh nggak kalau misalnya kita masak air dulu baru buka kemasan? Oh, boleh banget. Dan itu tergantung dari teman-teman sih, karena namanya flowchart itu kan, gimana ya, perspektifnya balik lagi dari yang pembuatnya itu. Asal nggak melenceng-melenceng banget, harusnya boleh-boleh aja ya. Atau kayak nanti at the end nanti hasilnya bakal sama sebenarnya. Karena lagi-lagi kalau di IT, prosesnya bisa beda, karena mungkin cara orang berpikir tuh beda, cara orang memprogram sesuatu juga beda. Jadi kita bisa aja misalnya saya mungkin bikin flowchart versi saya, nanti saya ngambil Indomie-nya dulu ketimbang dari buka kemasannya dulu, misalnya hal-hal seperti itu. Iya, betul. Oke. Bisa banget berbeda-beda dan gak ada yang benar atau salahnya ya, selagi nanti hasil akhirnya bisa sesuai sama harapan. Nah, berikutnya tuh kayak kita ngecek nih, airnya udah mendidih atau belum. Kalau belum, ya udah kita masih masak airnya itu tuh masih di state untuk masak airnya. Tapi kalau misalkan sudah, kita masuk ke proses berikutnya untuk masukkan mie-nya. Berikutnya, kita tunggu beberapa menit untuk ngelihat apakah sudah matang. Kalau belum matang mie-nya, kita masih tunggu beberapa menit lagi. Tapi kalau sudah matang, kita bisa tuang mie-nya. Dan berikutnya masukkan bumbu. Bisa sih masukkan bumbunya ada di atas bisa banget. Karena balik lagi yang tadi saya bilang, flowchart buat Indomie ini adalah versinya saya. Karena saya biasanya bikin Indomie seperti ini. Berikutnya siap disajikan dan sudah masuk ke end state. Di sini tuh pengen kayak ngajak teman-teman buat ngelihat bahwa, ya itu yang tadi saya bilang dari awal, bahwa memandang itu tuh nggak melulu tentang ketika nggak melulu tentang kayak if else, looping, segala macam itu, tapi bisa ditemukan dalam keseharian kitanya. Dan mungkin kita juga bisa mungkin ada orang yang mau bikin flowchart-nya jauh lebih detail dari ini, dan itu nggak ada masalah kali gitu ya. Misalnya bisa banget. Ketimbang kita tulis tunggu beberapa menit, mungkin mereka emang udah punya ukuran, kalau mereka masak mie itu 3 menit misalnya, jadi mereka bisa tulis tunggu 3 menit, itu harusnya nggak ada masalah ya. Bisa banget. Dan misalkan kayak teman-teman suka makan Indomie pakai telur, teman-teman bisa masukin lagi di situ. Atau misalnya teman-teman waktu pas lagi
bikin Indomie suka nambahin bumbu lagi. Ya, kayak gitu boleh banget ditambah di flowchart-nya ini. Walaupun nggak sehat, tapi oke lah sebenarnya. Ya, Oke, berarti kita makan ya. gimana? Ada yang buka kemasan langsung makan kan. Wah, ada yang juga kayak itu gitu, enak juga bener. tuh, Mas. Cari kremes Ah. tuh, itu enak banget. Ya itu dulu pas zaman sekolah banget. Ya. Berarti memang kita Lagi bisa sobat micin sepakat. banget ya. Kita bisa sepakat bahwa flowchart ini bisa jadi beda dari setiap orang karena flowchart ini bisa merupakan gambaran dari cara berpikir kita seperti apa. Terus flowchart ini bisa detail atau enggaknya tergantung dari masing-masing orang. Tapi tujuan dari flowchart ini adalah menceritakan proses berpikir kita, menerjemahkan proses berpikir kita ke dalam bentuk visual yang bisa ngertiin bareng-bareng. Gitu kali ya. Yes, setuju. Oke, mantap. Kita bisa lanjut ya. Nah, di sesi berikutnya saya pengen mengundang teman-teman semuanya untuk kita latihan bikin flowchart-nya ini nih. Nah, temanya sendiri, kita pengen ngajak teman-teman buat bikin flowchart tentang melakukan aktivitas hobinya. Misalkan ada yang suka hobinya masak, atau hobinya bikin kue, atau hobinya badminton, makan, atau mungkin kalau hobi teman-teman hobinya tidur pun ada step-stepnya kan, nggak mungkin kayak tiba-tiba jedak langsung tidur gitu. Mungkin kayak teman-teman sebelum tidur harus ngapa-ngapain dulu. Teman-teman kemarin harus ada diumumin untuk menyiapkan kertas dan pulpen, jadi teman-teman sekarang diajak untuk latihan sebelum flowchart, latihan untuk berpikir ala-ala komputer, latihan berpikir ala-ala programmer juga, coba mendeskripsikan hobinya dalam bentuk kertas, ditulis kayak flowchart kan kayak gimana ya. Nah, hasilnya bisa dikirimkan ke nomor WhatsApp di 0815 1905 4330. Nanti dari hasil flowchart nanti kita bisa diskusiin bareng-bareng lagi. Dalam waktu 10 menit ini kira-kira teman-teman bisa ikutan join nggak ya? Bisa, pasti. Tapi mungkin kalau misalnya mereka mau ngaktifin kameranya terus ditunjukin kamera, harusnya nggak masalah kali gitu ya? Boleh banget. Kayak kemarin saya bikin kayak gini nih. Ini flowchart bikin Indomie nggak kelihatan. sama bikinnya bottom. Oke. Berarti misalnya kalau saya yang bikin flowchart, mungkin hobi saya adalah apa ya? Hobi saya adalah misalnya kalau hobi saya adalah jogging. Berarti flowchart saya mulai dari start itu saya akan siapin sepatu olahraga dulu, terus saya akan siapin baju olahraga dulu semua, terus saya akan proses selanjutnya saya akan ganti baju ke baju olahraga, pakai kaos kaki, pakai sepatunya. Habis itu biasanya sebelum jogging saya harus ngeliat dulu kira-kira rutenya mau kemana. Jadi saya ngeliat, saya buka Google Maps-nya dulu, terus saya ngeliat rutenya di mana, terus saya bisa hitung-hitung kira-kira jaraknya berapa. Terus habis dari situ baru saya mulai proses joggingnya. Kalau mau dibikin lebih detail, berarti pemanasan dulu itu penting, supaya nggak kram. Ketahuan berarti nggak pernah jogging. Berarti habis dari situ saya akan jogging. Terus kalau misalnya joggingnya udah selesai, saya akan masuk ke rumah lagi, baru beres-beres. Tapi mungkin kalau di tengah pandemi kita harus pakai masker dan segala sesuatunya. Iya, betul. Untuk teman-teman yang baru join, kita baru saja memulai sesi yang kedua. Di sesi hari ini kita ada tambahan sesi baru, flowchart. Teman-teman yang baru bisa dengar suara saya dengan jelas kan ya? Nah, di sesi ini tuh kita pengen kayak ngajak teman-teman bikin flowchart tentang hobi teman-teman masing-masing. Dalam 10 menit ini nanti bisa dikirimkan ke nomor ini. Flowchart itu apa? Flowchart itu yang tadi bisa kita bahas nih. Kayak kita pengen bikin flowchart tentang apapun yang sebenarnya bisa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam 10 menit ini kita pengen ngajak teman-teman untuk sama-sama punya mindset programming. Mindset untuk menemukan prosedurnya dalam segala aktivitas yang mungkin bisa saja dekat dengan aktivitas kita sehari-hari. Kira-kira teman-teman bisa kerjain itu sekarang kan? Dalam 10 menit ini, nanti dikirimkan ke nomor WhatsApp.
Pokoknya nyoba-nyoba yang sederhana aja ya, paling nggak pernah nyobain gimana caranya bikin flowchart, terus Iya. tahu operatornya, tahu bentuk-bentuknya. Jadi bisa di-review bentuknya kali, Gif, yang tadi. Oke. Ya, kayak gini. Oke, berarti yang buletan itu adalah start sama end ya, mulai sama akhir. Yes. Terus yang kotak itu adalah proses. Terus yang itu bentuknya belah ketupat ya. Jajar genjang. Belum tepat. Belah ketupat itu adalah decision atau if. Jadi jika apa maka apa. Jadi kayak di situ kita bisa ngelihat kalau air sudah mendidih, yes atau no gitu. Atau misalnya kita bisa kasih contoh lain kalau dia sudah login, yes atau no. Atau kalau passwordnya benar, yes atau no, kayak gitu. Oke. Yuk, pengen tahu teman-teman yang ikutan hasilnya kayak apa. Kalau misalnya udah selesai, bisa dikirim tadi ke nomor Giftra atau bisa nyalain kameranya terus ditunjukin aja di situ karena kami pengen ngeliat nih kira-kira gimana sih teman-teman semua pada bikin. Yes. Bentar, ini lagi ada buat menampilkan flowchart. Wow. Kenapa? Nggak, itu Mas Ain nunjukin. Yes. Oke. Bisa kelihatan kayak teman-teman yang nomor WhatsApp-nya ya? Bisa. Tapi ini Mas Giftra udah punya pacar, jadi jangan digodain. Teman dari SMK Bakti Karya bisa kedengeran suaranya dulu dong. Udah pada gabung. Halo. Ya, halo. Hai. Gimana? Ada suaranya. Ini Tinggi udah join. Gimana? Ini suara aku Muklis. Oh, oke. Halo Muklis. Halo Kak. Ya, teman-teman. Kamu lagi sama teman-teman yang lain ya? Iya Kak, lagi sama teman-teman nih, dia masih pada bingung dia. Oh, masih pada bingung. Cuman tahu kan nih, kita sekarang lagi mau buat flowchart. Teman-teman jadi diajak buat bikin flowchartnya. Kira-kira tahu nggak nanti mau bikin kayak gimana flowchartnya? Kalau saat ini masih itu Kak, mikir-mikir. Masih agak mikir-mikir ya. Oke. Nah, teman-teman di sana bisa bikin flowchart misalnya untuk hobi misalnya tadi kayak kalau hobinya adalah main game, berarti gimana flowchartnya? Oh, pertama mungkin nyalain komputer dulu, terus klik 2 kali di icon gamenya, terus main game misalnya, terus nanti sambil ngeliat waktu apakah sudah 1 jam atau belum. Nah, hal seperti itu. Jadi kita bisa hobi orang tuh banyak banget. Kalau Giftra sendiri hobinya apa, Gif? Hobi saya tidur sebenarnya. Nah, tidur pun ada flowchartnya sebenarnya. Yeah. Semuanya tuh ada flowchart sebenarnya kamu dipikirkan secara programming gitu. Halo Mulis. Itu jangan terlalu dari HP ke HP soalnya ada feedback kayaknya. Oke. Atau pakai headset. Tuh, ini bedanya sinyal di batasan Australia. Maaf Mas nih. Mau dengar suara teman-teman asing ke Bakti Karya yang lain dong? Teriak Lis. Halo. Muklis ganteng lagi. Udah belum, serius? Belum kan? Coba sini. Coba ini ada yang lain, ada bisa dipanggil satu-satu kali, Gif. Coba yang mana yang mau dipanggil ya? Tuh, Andi Taslim tuh. Sepupunya Jo Taslim. Hadir. Wow. Hadir. Mas Andi Taslim gimana untuk hari ini? Kira-kira bisa ikut itu kan bikin flowchartnya? Paham nggak? Kira-kira mau bikin apa?
Kita juga ada Kita tutup sesi untuk membuat flowchartnya di 10.53 ya. Jadi sampai 10.53 kita tungguin WhatsApp dari teman-teman sharing tentang flowchartnya seperti apa lewat WhatsApp yang udah ditampilin di layar. Caranya gimana kamu masuk? Gimana? Di WA tuh, yang join meeting. Yang mana nih? Halo Mas Redo Saputra. Ayo. Jaringan ini. Wilujeng Enjing. Pakai data. Itu Redo itu orang Bengkulu, Mas. Nggak Oh, ngerti orang dia. Bengkulu, maaf. Roaming. Kirain semua dari Pangandaran semuanya. Mas Redo Saputra bisa kedengaran suaranya? Jawab, Redo. Bang, kalau sudah boleh dikirim Bang ya. Boleh banget dikirim Boleh. ditunggu. Kirim biar nanti bisa di-review sama Tapi jaringan bisa ditunjukin sama Giptra. Oke. Bisa di-share ke sini Yang kan? sederhana ini Bang ya. Oh iya. Bisa nanti di-share ke situ. Yang sederhana ini Bang, nggak apa-apa Bang ya. Iya. Ya, soalnya ngingat flowchart ini ngingat lagi waktu penelitian nih. Oh iya. Iya. Nah ini buat teman-teman flowchart itu kalau misalnya kayaknya saya dan Giptra ngerasain ini waktu dulu kuliah IT itu semester 1 kali Gip ya diajarin flowchart. Di pengenalan awal-awal tentang IT sih. Iya. Harusnya sekitar semester awal. Tapi sampai Iya. di semester akhir pun kepake ya sebenarnya. Sampai di Masih, Bang, skripsi pun terpakai. Kalau aku itu belajar flowchart itu di semester berapa? Semester 5 kalau nggak salah. Geometri transformasi. Wah. Apa itu? Iya. Kemudian di aplikasi web juga dipakai juga. Benar. Aplikasi web. Jadi kalau kadang kan itu dibuat buat kayak apa itu seperti database itu kan, jadi dimasukin nilai, kalau tidak itu kenapa kayak gitu kan. Benar. Oke, aku kirim Bang ya. Oke, selamat datang buat teman-teman yang baru join. Di sesi ini kita ngajak teman-teman untuk bikin flowchart bareng-bareng. Flowchart itu apa? Ntar kita masukin ke orang-orang yang join. Flowchart ini sebagai pemberi gambaran orang-orang bahwa dalam satu proses kita mau step-stepnya apa aja sih. Misalkan kayak sekarang yang saya tampilkan ini step-step membuat Indomie. Nah, step-step membuat Indomie versi saya adalah dari membuka kemasan, masak air, ngecek udah mendidih belum sih airnya. Kalau udah mendidih kita masukin mie. Tapi kalau misalnya belum, kita kayak nunggu lagi nih masak mie. Step-step kayak gini kayak kita undang teman-teman buat bisa mikir bareng, kayak teman-teman punya aktivitas masing-masing, punya hobi masing-masing, saya yakin. Nah, kita pengen ngajak teman-teman buat kayak mencoba menuliskan hobi teman-teman ke dalam bentuk kertas yang digambarkan dengan flowchart. Sampai 10.53 nanti kita tunggu hasilnya nanti di WhatsApp yang sudah ditampilkan di layar ini. Dan nanti kita bisa diskusi bareng-bareng dari situ. Sebelum nanti kita akan masuk ke sesi programmingnya nanti di akhir. Terus kasih bocoran nggak, Gif? Hari ini kita bakal ngapain? Kasih bocorannya. Oke, jadi teman-teman hari ini sesuai dengan tema background kami sebenarnya kita akan bikin simulasi akuarium, atau temanya sebenarnya underwater sih, tapi kita akan bikin animasi mungkin lebih tepatnya yang akuarium. Cuma serunya hari ini adalah kita nggak cuma pakai keyboard untuk main. Kalau minggu lalu kita udah pakai keyboard buat main, tapi minggu ini kita akan coba pakai webcam. Jadi kita akan pakai video kita supaya nanti benar-benar mirip kalau kita lagi main di akuarium. Satu flowchart sudah dikirimkan ke WhatsApp saya, yang lain ditunggu. Terima kasih yang sudah ngirimin. Ya, yang lain dikirim juga ya flowchartnya. Nggak usah takut salah sih, karena sebenarnya pada dasarnya untuk cara berpikir sendiri, representasinya itu nggak mungkin salah, karena pada dasarnya ya itu cara berpikirnya kita.
Gitu. Oke, langsung saya tunjukin aja kali yang tadi udah ngumpulin buat mereferensi teman-teman. Boleh, boleh. Coba bentar. Udah kelihatan belum? Udah. Udah ya. Oke. Ini ketutup sama Windows dari Zoom gak sih, Cak? Enggak sih, enggak. Itu Enggak cuma kan ya? Oke. di hostnya aja. Nah, mungkin bisa Oke, digedein oke. sekali lagi kali. Bisa download dulu nggak terus digedein buka pakai foto saja. Bisa Tapi banget. jelas sih. Coba bentar kita pause dulu. Wih, high tech nih, high tech. Udah kelihatan belum layarnya? Lagi downloadnya Chrome. Halaman downloadnya Chrome. Sekarang? Fotonya Bikini Bottom. Iya. Coba sebentar. Oke. Udah kelihatan kan? Mantap. Coba di zoom. Oke, ini udah ada yang ngirim tadi dari Mas Aditra Dwinarta. Terima kasih buat flowchart-nya. Ini kira-kira mau saya yang coba ngomongin atau Mas Aditnya langsung sendiri? Abang aja deh. Hah? Abang aja deh. Oke, di sini Mas Boleh dikasih. Aditra, gimana? Lanjut, Gif. Mas Aditra share tentang flowchart dia pergi ke sekolah. Kita coba lihat satu persatu ya. Di sini dari pertama bangun, terus mandi. Ya, saya bener bangun mandi, terus sudah bersih. Kalau belum bersih, mandi lagi. Kalau ternyata masih belum bersih, mandi lagi. Mandi terus. Begitu terus. Kalau udah bersih baru siap-siap. Mungkin siap-siap di sini nanti bisa diceritain lagi kayak siap-siap seperti apa dari ganti baju, mungkin dari makan juga. Itu kan termasuk kayak siap-siap. Nah, setelah itu ada kayak panasin motor. Misalnya kayak teman-teman nggak pakai motor, bisa ganti sama lain, bisa jalan kaki atau pakai angkutan kota atau pakai apapun. Kalau jalan kaki perlu dipanasin juga. Kalau apa? Kalau jalan kaki perlu dipanasin juga. Gimana ya? Kakinya dipanasin, Bang. Terus kalau motor udah panas belum sih? Udah siap pakai belum? Kalau belum, masih tungguin panasin motor. Kalau sudah oke, baru bisa pergi dan akhirnya sampai. Dan akhirnya ada di end state. Di ending state. Kira-kira gitu dari Mas Aditra. Terima kasih banyak buat share Iya, Bang. buat ininya. Sama-sama, Bang. Tapi Saya mungkin lanjut lagi, ada yang ngirimin lagi. Oh, udah ya, oke. Sebentar ya. Sip. Sama ini ya, jangan lupa teman-teman untuk ngasih start sama end-nya, karena pada dasarnya itu kita buat ngasih tahu kita mulainya kapan sama kita selesainya kapan. Gitu. Jadi belum tentu yang paling bawah itu adalah yang udah selesai. Gitu. Ini ada lagi yang nge-share. Udah kelihatan kah? Oke. Hobi nonton film bioskop. Tadi yang ngiriminnya itu Mbak Nadia. Mbak Nadia bisa sharing, Mbak, di sini kayak gimana flowchart-nya, Mbak? Apa, Mas? Mbak Nadia bisa sharing tentang flowchart yang Mbak Nadia udah bikin? Gak apa, coba ceritain Orang-orang aja. bosan juga, Mbak, dengar suara saya. Udah kedengaran belum, Mas? Udah kedengeran, Sudah. sorry, Mbak. Udah kedengeran. Ya. Kalau misalnya saya kan sukanya nonton film bioskop tuh. Yo. Tapi nggak mau kalau misalnya filmnya jelek. Jadi sukanya yang udah recommended dari orang dulu. Jadi searching dulu apa film yang mau dibaca, mau ditonton. Oh iya, benar-benar. Habis itu baru beli tiketnya, pergi ke bioskop,
Kalau misalnya belum beli tiket, jangan pergi ke bioskop gitu ya. Iya, bener. Habis itu, habis pergi ke bioskop, masuk, cari tempat duduk, nonton, sampai selesai. Kalau belum selesai, ya jangan pulang, tetap nonton. Habis itu baru keluar, habis itu baru pulang. Iya, betul. Jadi kalau emang belum selesai ya, di bioskop aja sampai selesai gitu ya. Iya. Bener nggak, Mas? Oke. Masuk banget. Terima kasih banyak Mbak Nadia. Nah, kalau Ya. dari sini dari proses beli tiketnya pun itu masih bisa detailin lebih lanjut. Dari gimana cara pembelian tiketnya segala macam. Jadi sebenarnya flowchart ini bisa kayak mendetailkan banget tentang proses-proses yang sebenarnya bisa kayak jadi referensi orang buat beli tiket tuh kayak gimana ya. Bisa di zoom Kak untuk melihat lebih jelas. Udah tadi. Bisa di zoom. Oh gitu. Sama di sini yang sebenarnya udah bagus banget, cuma itu ya tadi ya, apa namanya, kalau di bagian pergi ke bioskop itu, yang yes no itu berarti kita harus pakai yang bentuknya belah ketupat. Diamond. Terus ada start sama end. Tapi sebenarnya cuma kurang itu sih, sisanya udah oke. Iya, sisanya udah oke. Ini belum ada yang ngirimin ke saya lagi dan saya rasa waktu udah cukup buat kita lanjut. Mungkin teman-teman bisa lanjut lagi nanti di rumah. Oke, kalau gitu kita masuk ke itu ya. Masing-masing. Masuk ke sesi selanjutnya ya. Oke, nice. Nah, jadi untuk sesi selanjutnya kita bakal pakai program yang namanya Scratch. Kita bakal pakai program namanya Scratch. Nah, itu. Jadi di layar tuh udah ada dua link sebenarnya, ada dua URL. Jadi Scratch ini dia tipenya bisa di-download, bisa offline version, atau misalnya mau teman-teman pakai yang versi online juga nggak masalah. Gitu. Nah, materi hari ini kita mau bikin, tadi tuh udah bocorannya, kita akan mau bikin dengan tema virtual background kami hari ini. Jadi kita mau bikin tema-tema air gitu, underwater, ya kan? Tapi kita mau ngasih tahu bahwa sebenarnya komputer itu dia punya banyak banget yang bisa dipakai di dalamnya. Jadi kalau kemarin kita udah bikin animasi pakai keyboard, ya kan? Kemarin kita udah bikin pakai mouse juga tuh. Kita mau bikin game Pong kemarin. Nah, hari ini kita nggak akan bikin pakai keyboard dan mouse. Kita akan mainnya nanti animasi dijalankan pakai video. Jadi mau ngasih tahu bahwa sebenarnya di komputer kita pada dasarnya sekarang udah banyak yang pakai webcam kan. Nah, gimana caranya webcam itu bisa dijadikan salah satu sarana buat kita bisa interaksi sama komputer. Gitu. Nah, saya akan sharing screen saya. Nah, ini untuk summary aja, untuk yang sesi minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita lebih banyak kenalan, jadi gimana cara pakai Scratch-nya. Ya kan? Pada dasarnya, Scratch itu nanti akan banyak dimulai animasinya adalah ketika kita tekan bendera hijau yang sebelah sini, sebelah kanan atas ini. Jadi kalau misalnya bendera hijaunya diklik, kita akan jalankan. Misalnya, ini kita sums up aja lebih cepat. Misalnya, kalau bendera hijaunya diklik, kita mau kucingnya melangkah 10 steps. Nah, 10 steps di komputer itu diartikan sebagai 10 pixel. Pixel itu adalah titik-titik yang ada di layar kalian. Jadi kalau kalian ngelihat layar kalian deket banget, itu kan ada titik-titik kecil, nah itu 10 dari titik itu. Jadi bukan 10 langkah. Nah, jadi lihat, kalau kita klik bendera hijaunya, kucingnya akan move 10 steps. Nah, dia move-nya kemana? Kucing ini juga punya direction. Jadi dia punya arahan. Misalnya, kita bisa ngeliat di kanan bawah nih, direction-nya mau 90 derajat, dia mau misalnya 45 derajat, dia mau 120 derajat, dia mau 180 derajat, jadi dia kebalik. Atau kalau dia ke kiri, dia pakai negatif. Negatif 45, negatif 90, negatif 120, dan lain-lain. Nah, terus kita mau bikin kucingnya supaya ketika misalnya dia geser kiri kanan, dia nggak kebalik.
Kan kasihan soalnya kalau misalnya kucingnya kebalik. Jadi kita maunya dia cuma geser kiri kanan aja ngelihatnya. Nah, untuk itu kita bisa setting ini ada di bawah kompasnya ini tuh ada tulisan kita mau izinkan dia buat rotate all around, maksudnya dia bisa rotate ke semua sisi, semua sudut. Kita mau dia nggak bisa rotate sama sekali, atau kita mau dia rotate-nya left and right aja. Jadi nanti kalau dia udah mentok, kita maunya dia hadap kiri. Dia mentok kiri, dia maunya hadap kanan. Gitu. Jadi sekarang kita pakai yang left and right supaya nanti dia cuma bisa ngelihatnya ke kiri sama ke kanan. Nah, terus di dalam programming ya kan atau coding kita juga punya instruksi-instruksi yang namanya loop. Loop itu bahasa Indonesia adalah pengulangan. Nah, apa sih yang kita ulang? Yang kita ulang adalah instruksi-instruksi yang ada di dalam dari blok ini. Nih, kita punya blok namanya forever. Artinya semua yang ada di dalam blok forever itu akan dijalankan selamanya. Jadi dia bakal jalan terus sampai nanti kita stop. Stopnya gimana? Pakai tombol yang warna merah. Gitu. Jadi kalau kita nggak hentikan, dia bakal jalan terus. Misalnya contohnya adalah apa ya GIF yang dia bakal jalan terus kalau di program. Ada lah ya nanti. Oke. Lagi mikir apa ya? Tapi masih ada. Oke. Sambil kita lagi pengen perhitungan kayak dari 1, 2 kayak stopwatch gitu, stopwatch. Benar. Oke, sorry itu. Ya, teman-teman nih kalau misalnya nggak pakai headset itu mungkin saran saya di mute karena kalau nggak nanti dia feedback. Gitu. Kalau nggak, maksudnya jadi nanti kalau emang ternyata mau didengarin bareng-bareng ketika ngomong pakai headset, baru nanti kalau nggak headset itu cabut lagi. Gini, jadi sekarang dengan program yang ada di layar ini, artinya adalah ketika kita klik bendera hijaunya yang ini, kita akan jalankan, dia akan move 10 steps terus-terusan. Jadi forever. Gitu. Forever itu berarti kayak kalau jam dinding, dia akan jalan terus sampai nanti baterainya habis kapasitasnya. Nih, jadi dia akan jalan terus. Tapi kan dia nabrak nih. Nah, kita juga punya satu instruksi di mana, tolong dong, kita nggak mau kucingnya nabrak, jadi kita bisa punya ini satu instruksi, if on edge, bounce. Jadi, kalau dia nabrak ke kiri kanan atau atas bawah, kalau dia sudah ada di pojok, dia akan mantul. Apa yang terjadi? Tuh. Dia akan mantul. Oke. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita kunci rotasinya, pakai left and right tadi. Tapi kalau kita nggak kunci rotasinya, misalnya kita pakai all around, apa yang terjadi? Tuh, dia bisa kebalik-balik. Sakti kucingnya. Iya. Terus apa yang terjadi kalau misalnya kita nggak kunci rotasinya, kita pakai yang sebelah kanan. Kita kunci rotasinya. Dia jadi mundur. Gitu. Jadi tergantung. Kita mau dia geser kiri, bolak-balik kiri kanan, kita mau dia bisa muter-muter, atau kita mau dia maju mundur aja. Tergantung dari teman-teman semuanya. Nah, hari ini kita mau bikin animasi dengan cara seperti ini. Jadi kita mau dia jalan, tapi kita nggak mau dia jalan sendiri. Kita mau jalan harus ada intervensi dari kita. Intervensi dalam bentuk apa? Intervensi dalam bentuk gerakan di webcam. Nah, gimana caranya? Kita mulai dulu dari awal. Ya, maksudnya dari awal, saya mau hapus ini codingannya. Jadi kalau code ini kita mau hapus, kita tinggal geser ke kiri. Kita hapus. Terus kucingnya juga kita hapus nih. Di sini ada tempat sampah di sebelah kanannya dia. Nah, kita ganti dulu background-nya. Tuh, seperti tadi, karena kita mau pakai underwater, jadi kita bisa ngelihat ini background di sebelah kanan bawah. Ya, teman-teman yang sambil ngikutin bisa ikutin atau nanti bisa dilihat pas di bagian rekamannya. Cuma kalau kalian mau ikutin di kanan bawah, choose a backdrop. Udah. Bisa pilih yang manapun sebenarnya backdropnya. Jadi nggak harus pakai underwater. Kalian bisa pilih yang mana aja. Atau kalian mau gambar sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kalau nungguin saya gambar sendiri, kita selesainya besok. Nah, gitu. Dan itu pun nggak bakal bagus hasilnya. Jadi jangan. Nah, saya mau pakai underwater satu. Foto sendiri nggak sih, Cat? Bisa. Cuma nanti bukan di sini. Oke. Gitu. Saya mau pilih underwater satu. Jadi saya nggak mau pakai bikini bottom, takut nanti di
dituntut sama SpongeBob. Cipta. Iya kan. Jadi saya mau pakai Underwater 1. Terus saya mau tambahin 2 karakter. Saya mau tambahin 2 karakter yang bisa berenang di dalam laut. Gitu. Karena kita tahu semuanya yang bisa berenang dalam laut adalah Balon. bukan, balon nggak bisa berenang, Gip, karena nanti dia ngambang. Yang bisa berenang dalam laut adalah anjing yang pakai helm. Karena kalau dia nggak pakai helm, dia nggak bisa berenang dalam laut. Jadi kita akan bikin anjing pakai helm. Gitu. Terus yang kedua, kita tahu kalau anjing di dasar laut itu temanannya sama siapa? Temanannya sama Pisang. enggak, anjing makan pisang, tapi anjing nggak temenan sama pisang. Kita tahu kalau teman dia yang di dasar laut itu adalah fishbowl. Dinosaurus. Gitu. Jadi kita enggak, jangan. Fishbowl-nya terlalu ini. Kita pakai hiu aja, pakai hiu. Nah, kita pakai hiu. Gitu. Jadi kita sekarang punya 2 spesies yang memang secara natural ada di dalam laut. Nah, kita mau kunci mereka karena kan kita kasihan kalau misalnya mereka, atau kita kunci salah satu. Kira-kira mana ya, Gif, yang kita kunci rotasinya salah satu? Yang anjing apa yang shark? Yang hiu. Yang shark. Yang Hiu, shark. iya. Oke. Hiunya kita kunci ya. Kita kunci left and right. Jadi dia kalau nabrak dia akan itu. Kalau nabrak dia akan geser kiri kanan. Karena si anjingnya pakai helm, jadi dia aman kalau dia muter-muter. Nah, Mantap. apa yang kita lakukan? Coba kita coding si hiu dulu. Ya kan? Kita coding si hiu, kita coba gini aja deh, sama kayak tadi. Kalau misalnya green flag-nya diklik, kita akan bikin dia move forever 10 steps. Terus ketika dia mentok, dia akan bounce. Jadi harusnya hasilnya sama seperti tadi ya, sama seperti si kucing. Jadi ketika dia jalan, kalau dia mentok, dia akan mantul. Gitu. Mantul. Terus gimana kalau kita nggak mau hiunya cuma ada di bawah? Jadi kita mau setiap kali dia green flag-nya diklik, kita mau dia pindah ke satu tempat yang random. Nah, komputer kita itu punya fitur untuk random. Ya, komputer kita itu punya fitur seperti ini. Go to random position. Ya kan? Jadi, kita coba lihat lagi codingnya dengan flowchart. Jadi, ini saya pisah-pisah dulu. Nah, jadi hasilnya kayak gini nih. Ketika green flag-nya diklik, ini adalah kalau di flowchart itu tadi yang bagian start ya, Gif ya. Start yang bulat di atas. Terus ketika bendera hijaunya diklik, kita mau dia pindah ke random position. Jadi misalnya, nih kalau saya klik dia loncat-loncat tuh. Nah, setelah dia pindah, kita mau dia menjalankan berulang-ulang, move 10 steps, terus kalau misalnya dia sudah di pojok, dia akan mantul. Jadi apa yang terjadi? Lihat. Tuh, dia pindah-pindah. Nah, saya coba mau nanya sama teman-teman. Apa yang terjadi kalau saya masukin seperti ini? Go to random position-nya di dalam. Ada yang bisa ngasih pendapat nggak? Hasilnya kayak apa? Mungkin dia bergerak bebas. Aduh. Oke. Kita lihat ya. Tuh. Iya. Dia bakal loncat-loncat terus. Dia bebas kemana-mana dia, Bang. Iya. Karena ketika dia bendera hijaunya diklik, dia akan dilakukan berulang-ulang. Dia pindah dulu ke random position, dia akan pindah ke tempat yang acak, habis itu dia maju 10 langkah. Habis itu nanti dia pindah lagi, maju 10 langkah. Jadi dia kesannya kayak loncat-loncat. Nah, kalau emang ini yang diinginkan, silakan. Tapi saya nggak mau ini. Saya maunya adalah kayak tadi di awal. Di sini. Ini saya mau kayak gini. Nah, terus saya maaf. Oke. Saya juga mau lakukan hal yang sama untuk si anjing. Ya kan? Saya mau dia ketika bendera hijaunya diklik, kita mau dia
move 10 steps, terus kalau sudah di ujung dia akan bounce. Nah, tapi kita mau sekarang dia ngarahnya ke kemana dulu. Jadi kita bisa bilang kayak gini nih. Jadi kalau tadi si hiu kan dia ada tempatnya yang berubah. Kalau si anjing, point in direction yang berubah. Point in direction ini adalah dia mau hadap kemana. Gitu. Kita punya random di sini. Di warna hijau kita punya pick random. Artinya kita mau dia ngerandom dari 0 misalnya, dari 0 derajat, yaitu ke atas, sampai 180 derajat. Jadi kita mau dia bisa ngadepnya antara ke atas sama ke bawah. Itu. Apa yang terjadi? Kita lihat. Tuh. Ini kalau saya pencet lagi green flag-nya, anjingnya akan ngadep ke posisi yang berbeda. Setuju ya? Nah, tapi ini nggak seru. Kenapa nggak seru? Karena untuk kita main, kita mesti pakai udah cuma kayak gini-gini doang. Jadi kurang interaktif. Nah, kita mau bikin animasi ini bisa pakai yang namanya fitur video. Nah, di dalam sini, kalau teman-teman cari, kalau di scroll sampai bawah, itu belum ada namanya video. Video sensing itu belum ada. Yang perlu kita lakukan adalah, teman-teman bisa klik yang di kiri bawah nih, tulisannya Add Extension, ya kan, di bagian kiri bawah. Terus kita bisa pilih yang video sensing. Tuh. Tapi pastikan teman-teman punya webcam di laptopnya. Atau di kameranya ada nyambung sama webcam. Ini extensionnya bagaimana, Cok? Kepotong sama layar hostnya kali. Oke. Di kiri bawah. Sekarang kelihatan nggak? Oh, di pojok kiri bawah. Sekarang udah kelihatan, oke. Oke. Jadi di kiri bawah, pilih yang video sensing. Oke. Nah, sekarang kelihatan ini udah ada gambar saya di sini. Nah, terus video sensing ini buat apa gitu? Oke. Kita coba sekarang kita lepas nih point in direction-nya. Kita lepas aja semua. Nah, gimana kalau gini sekarang? Kalau green flag-nya diklik, kita mau anjingnya point in direction ke satu arah. Terus kita mau nyalain video kita, turn video on, karena takutnya kalau videonya belum nyala. Ya. Terus kita bisa setting videonya jadi transparan atau enggak. Nah, misalnya apa nih? Kalau saya bikin transparansi jadi 0, apa yang terjadi? Videonya saya semua, underwater-nya nggak ada. Kalau kita bikin videonya jadi 100, transparannya, video saya jadi nggak ada. Padahal nyala sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat, nanti webcam saya sebenarnya nyala. Nah, kan kita nggak mau ini. Jadi kita mau bikin mungkin 50% aja. Tuh, jadi video saya ada, terus underwater juga ada. Nah, habis ini gimana? Kita punya satu blok, instruksinya adalah, nih, ketika video motionnya lebih dari 10. Nah, jadi ketika, misalnya kayak gini nih, ketika saya interaksi sama sprite, atau si objeknya, si anjing atau si shark ini, kita sebenarnya bisa dia itu ngelihat gerakannya itu intens atau enggak. Semakin intens berarti otomatis video motionnya semakin tinggi. Gitu. Jadi kalau kita pakai 10 mungkin gerakan yang enggak begitu intens juga akan terbaca. Nah, kita mau ketika video kita bergerak di belakangnya si anjing atau belakangnya si shark, mereka baru gerak. Setuju nggak? Setuju. Jadi kita sambung nih. Ketika video motionnya lebih dari 10, coba kita diam. Sekarang si anjingnya diam ya. Coba kalau saya gerakin tangan saya tuh. Nah, tapi kita nggak mau pakai forever sekarang. Jadi forever-nya kita hilangin dulu. Coba anjingnya sekarang diam ya. Terus kalau saya pegang, tuh dia jalan. Tuh. Oh, lucu ya. Sudah gitu. Nah, kenapa forever-nya saya matiin? Karena saya nggak mau dia jalan terus.
Jadi saya mau dia jalan ketika saya sentuh aja, kayak gitu. Ketika saya sentuh. Jadi forever saya mati nih. Ya kan? Cuma shark-nya kan dia masih jalan sendiri. Kita juga mau ubah si shark-nya. Jadi ketika green flag-nya diklik, kita mau dia pindah ke random position, tapi nanti kita hilangkan juga forever-nya. Kita ganti dengan kalau video motion-nya lebih dari 10. Artinya adalah kalau kita gerak di shark-nya tuh, dia akan jalan. Tuh. Wih. Coba videonya Mas jadi 0%. Nah, oke. Kalau videonya jadi 0%, jadi nggak ada underwater ya sama sekali. Tuh. Jadi dia kayak mau gigit saya. Jadi saya bisa gigit balik. Iya. Misalnya tuh. Atau karena saya nggak pede depan kamera, jadi videonya saya bikin 70%. Terus jangan lupa ya, jadi setelah kita ganti di sini, kita harus jalanin lagi green flag-nya. Karena kan tadi bloknya adalah ketika green flag-nya diklik, baru dia jalan. Jadi kita bisa ngelihat bayangannya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya kayak komputer itu punya kemampuan untuk melihat ada objek apa sih di situ ya? Yes, benar. Jadi bayangin mungkin kalau teman-teman pernah ngelihat di film, komputer bisa ngenalin wajah misalnya. Nah itu juga sebenarnya konsep yang sama dengan apa yang dilakukan di Scratch. Konsepnya adalah computer vision. Jadi teman-teman bisa bikin aplikasi yang luar biasa sebenarnya dari sini. Anggaplah kita bisa bilang, salah. Kalau misalnya, kalau video motionnya, ini kita bisa kasih, sebentar, saya bisa share computer sound juga. Kita bisa bilang, kalau nanti anjingnya bergerak, kita juga mau dia play sound. Cuma nggak tahu deh, ada kedengaran soundnya nggak? Nggak ya? Kedengaran. Nah itu bisa. Atau nanti si shark-nya juga kita bisa pakai. Nah ini soundnya. Jadi kita bisa tuh. Mereka jadi bisa teriak-teriak. Lucu juga ya. Gitu. Tapi nanti annoying, mengganggu, jadi saya pisahin. Nah, kami pengen ngelihat sebenarnya teman-teman bikin apa aja yang ada di sini. Maksudnya teman-teman bisa bikin apa? Mungkin dengan cara ganti backdrop-nya, atau dengan cara ganti karakternya, atau bisa nambah karakter yang baru. Misalnya, saya mau nambah karakter apa GIF yang biasanya ada di laut? Kelelawar. Kelelawar, benar. Kelelawarnya kita bisa ganti size-nya di sini 100, kelelawarnya kan nggak mau terlalu gede misalnya, jadi 70. Nah, terus kelelawarnya kita bisa bikin dia mantul-mantul gitu aja, ya kan? Kan karena ini game kita, jadi nggak ada yang ngebatasin kita mau ngapain. Gitu. Jadi saya mau bikin kelelawarnya dia nggak bisa gerak kemana, maksudnya dia nggak bisa Rotasi. Dia nggak bisa rotasi, jadi dia nggak bisa muter-muter. Nah itu udah ada yang nyoba tuh kayaknya tuh. Kalau udah ada yang nyoba ya? Nanti bisa di-sharing kira-kira kayak apa hasilnya. Jadi kita bisa bikin, jadi ada kelelawarnya rotasi, ya kan? Kip, bisa tulis ini nggak Instagramnya kita yang sekolah milik publik? Oh iya, oke. Nah, gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya mau nanya, bisa tanya sekarang. Terus, kami pengen banget tahu kalian bikin apa aja. Jadi kalau misalnya kalian bikin sesuatu, tolong di-videoin, terus bisa di-tag dong ke Instagramnya kami, nanti bisa kami post. Jadi kita bisa ngelihat sebenarnya kalian bikin apa, terus kami bisa pamerkan bahwa kita dalam waktu mungkin cuma setengah jam, kita bisa bikin game yang pakai computer vision. Gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat misalnya film, nah itu tolong ya di tag
eh, Instagram kami itu adalah sekolah milik publik. Nih, saya bisa bikin kelawarnya bilang itu. Mana kita lihat ya. @sekolah milik publik. Oh iya, tapi huruf kecil. Oh, tapi dia jadi terlalu itu. Kita pelan-pelan aja. Tuh. Ya, jadi teman-teman bisa coba videoin singkat aja kira-kira teman-teman bikin apa, terus di tag di situ, nanti kami akan post di story. Jadi teman-teman bisa ngelihat bahwa dalam waktu yang cukup singkat kita bisa menerapkan satu ilmu yang sebenarnya ini kalau dipelajarin ini bisa satu mata kuliah sendiri, computer vision, karena kita bisa gimana caranya komputer bisa mengenali gambar, gimana caranya komputer bisa tahu kalau misalnya kita lagi gerak gitu. Terus mungkin yang lagi rame-rame beberapa minggu lalu kan sempat ada kayak ini Chat ya, teknologi dari Kapolri untuk mengenal plat nomor pelanggaran-pelanggaran di jalanan ya. Benar. Kayak dari ada kayak kamera CCTV yang bisa kayak ngeliat plat nomor mana ya. Nanti dibacain kayak misalkan B sekian belakangnya kode apa. Nah, ketika si mobil atau motor melakukan pelanggaran bakal ada kayak surat yang elektronik yang dikirimkan ya. Yes, benar banget. Nah, itu yang menunjukkan bahwa emang computer vision itu bisa secanggih itu buat membantu penilangan, untuk membantu kayak polisi kayak ngeliat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Yes, terus selain kamera, kita punya apa lagi sih di komputer? Oke. Komputer itu bisa punya banyak. Misalnya kalau kalian sekarang pergi kemana-mana, kan mungkin kalian pernah ngelihat kalau di beberapa tempat udah bisa pakai termometer, tapi termometer bentuknya kamera. Jadi itu kamera juga dia bisa ngebaca panas tubuh, misalnya. Atau komputer tuh punya sensor apa lagi? Kalau handphone kalian misalnya, pernah nggak sih kalau kalian misalnya ngechat, terus kalau kalian bikin jadi tiduran, atau ketika kalian nulis nonton video terus kalian bikin HP jadi landscape, terus nanti layarnya dia bisa muter sendiri. Nah, itu juga karena di handphone kalian itu punya sensor namanya accelerometer. Jadi dia bisa tahu posisinya dia tuh lagi portrait, lagi berdiri, atau lagi tiduran, atau lagi miring, kayak gitu. Terus kasihan ini Syak-nya nggak jalan-jalan. Terus apalagi ya sensor yang kita bisa pakai, Gif? Sensor kalau di ini misalnya di remote TV misalnya, remote TV itu sebenarnya juga ada sensornya. Infrared. Iya, dia tuh sebenarnya ada infrarednya. Terus di TV kalian tuh ada sensor buat penerima infrarednya. Jadi kalau kalian arahkan remote-nya ke TV, dia jadi bisa ganti channel misalnya, atau gedein volume, itu karena ada sensor infrarednya. Jadi kalian bisa mikir komputer itu bisa punya banyak banget sensor yang bisa digunakan. Nah, salah satunya kalian bisa eksperimen pakai Scratch. Nah, ini computer vision namanya. Jadi kalian bisa bikin animasi, kalian bisa bikin game, bahkan bisa pakai ini. Dan speech recognition juga, Chat. Iya, iya benar. Speech recognition. Itu speech recognition itu buat kayak untuk mengenali suara dari inputan dari teman-teman kayak ngomong, misalkan kayak teman-teman. Kalau pakai Google Translate kan sudah ada fitur untuk teman-teman ngomong dalam bahasa Indonesia, nanti bisa diterjemahkan ke suatu bahasa. Nah, itu ada speech recognition yang bisa membantu teman-teman untuk si komputernya itu bisa menerima apa sih yang teman-teman lagi ngomongin. Betul banget. Tapi terserah mau kalian bikin animasi yang seperti ini, atau kalian mau bikin aplikasi yang bisa dipakai sama jutaan orang, kalau kalian mau bikin game yang luar biasa rumit, tapi algoritma yang diterapkan itu sebenarnya sama, gitu. Jadi untuk bikin gini misalnya, GIF, untuk bikin aplikasi yang kayak Facebook, mereka bakal pakai flowchart nggak sih di belakangnya? Pasti bikin, nggak mungkin nggak bikin. Soalnya mereka harus tahu dari kayak pertama end to end-nya sih, dari pertama dia
masuk ke Facebook atau bahkan mungkin dari registrasi pertama kali. Yes. Jadi Supaya bisa sebenarnya lihat kayak proses. apa yang dipelajari sekarang itu adalah sesuatu yang kayak limitless ya. Kita habis dari sini kita bisa mau bikin apapun. Sebenarnya teorinya sama, forever, teorinya loop seperti itu, terus teorinya flowchart seperti itu, teorinya algoritma adalah seperti itu, tinggal mungkin lebih banyak eksperimen kali ya, karena kita di bertahun-tahun kita udah coding, kita masih aja eksperimen, kita masih aja belajar, kita masih bikin kesalahan nggak gitu kalau coding? Sering banget, kayaknya tiap coding itu selalu ada kesalahan-kesalahan, tapi emang seperti itu cara kerjanya. Oke. Terlalu ajaib kalau kayak dari pertama kita coding sampai akhir kita nggak pernah melakukan salah, itu terlalu ajaib rasanya. Oke, kalau gitu sesi scratch-nya dari saya udah selesai, Gif. Kalau gitu kita thumbs up, atau kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau nanya, bisa ngetik di chat atau bisa tanya langsung. Kalau ada feedback mungkin selama dari 2 sesi ini terlalu cepat kah? Atau sesi seperti apa? Coba ayo pengen dengar pendapat dari teman-teman SMK Bakti Karya. Ya, siapapun. Ada pendapat apa? Apakah sesinya cukup mudah dipahami? Oke, Bang ya. Kalau untuk sesinya sangat bagus, Bang ya. Jadi abang-abang juga jelasinnya juga itu lebih rinci, lebih mudah dipahami bagi yang menonton maupun yang melihat dan memprakteknya. Jadi sangat bagus, Bang. Nggak ada keluhan-keluhan kalau menurut saya sih. Untuk proses pembelajarannya udah good banget nih. Oke, terima kasih Mas Adit. Kalau dari yang lain? Iya, Bang, sama-sama, Bang. Jadi hari ini kita dari tadi jam 10 kita udah mulai, kita belajar tentang flowchart, bagan alur atau bagan alir, kayak gimana kita menentukan proses dalam satu prosedur. Dan kita tuh bisa menemukan flowchart itu dalam segala aktivitas kita, dalam keseharian kita, mungkin dari kayak kita pengen berangkat ke sekolah, teman-teman berangkat ke sekolah, atau kita lagi pengen bikin masakan, bikin apapun itu, ada flowchart, dan kita tuh bisa kayak mempunyai mindset bisa memikirkan segala macam sesuatu itu dalam bentuk langkah-langkah yang bisa saja dipahami nanti oleh komputer. Jadi dalam flowchart ini pengembangannya tuh sangat amat luas. Dari flowchart itu teman-teman bisa memetakan bahwa dari suatu aplikasi ini sebenarnya dia bisa melakukan hal ini, jadi bisa terperinci seperti itu. Dan lanjut kita tuh belajar juga tentang Scratch. Fitur baru yang kita pelajari tentang hari adalah video sensing. Kita di sini belajar bahwa ternyata komputer itu memiliki kemampuan yang mirip seperti manusia, nggak sepenuhnya sama, tapi mirip seperti manusia. Jadi contoh hari ini kita mengetahui bahwa komputer itu ternyata bisa ngeliat juga loh. Komputer itu ternyata bisa mengenali objek-objek, dan pengembangannya sangat amat luas lagi. Kayak mungkin kayak teman-teman punya ide supaya komputer tuh ketika ada satu CCTV, dia tuh bisa membuat satu lokasi untuk kayak ngelihat ada berapa sih mobil yang mungkin terparkir di satu lokasi, atau teman-teman dalam satu CCTV teman-teman punya gudang atau teman-teman punya sawah luas. Nah, teman-teman pengen lihat ada kayak berapa sih alat-alat yang terpasang di sawah itu, atau ada berapa sapi yang mungkin ada di sawah itu. Jadi semoga sesi kali ini bisa membuka imajinasi teman-teman lagi bahwa memang seluas itu komputer dan dunia programming itu. Yang pasti teman-teman bisa sekreatif mungkin untuk kayak bisa berimajinasi apa teman-teman bisa bantu coba membantu menyelesaikan masalah-masalah sehari-hari yang mungkin teman-teman temuin sih. Dari Richard ada kayak spoiler buat nanti sesi berikutnya. Oke, seru. Minggu depan kita mau ngapain gitu kan? Karena minggu depan pasti ada sesuatu yang baru. Nah, kalau minggu lalu kita udah bikin game simple, minggu ini kita udah pakai video sensing, minggu depan kita mau coba bener-bener bikin game yang yang playable, terus nanti kita mau tambahin fitur point dan segala macam. Jadi ada game overnya. Nah,
karena kayaknya kelihatan banget kalau saya dan Giftra itu orangnya adalah random banget. Jadi kami mau bikin game, kita besok minggu depan mau bikin game di mana karakter utamanya adalah kucing yang bisa terbang, musuhnya adalah bola, terus kucingnya bisa ngapain? Kucingnya bisa nembakin sapu. Wih, Gitu. Keren bang, Ya, keren bang. kucing mana lagi bisa lemparin sapu kayak gitu? Oke, jadi minggu depan kita akan bikin ini. Otomatis nanti teman-teman bisa sambil ikutan, bisa diubah semuanya sprite-nya, bahkan background-nya bisa diubah. Tapi sebenarnya intinya adalah kita mau coba bikin game tembak-tembakan. Jadi terserah nanti teman-teman mau bikin kucing yang mau diganti sama pesawat, terus mereka nembakin laser, terus nembakin apa, dan segala macam. Atau mungkin karakter utamanya adalah pohon, ya silakan. Gitu. Jadi kira-kira itu yang kita mau pelajarin di minggu depan. Semoga membantu. Tadi ada nih Mbak Nadia ada nanya gimana cara sinkronin ke pembelajaran. Biasanya kalau hal seperti ini itu disinkronkan ke pembelajaran lebih ke ini sih Mbak, selain ngajarin algoritma, maksudnya ngajarin codingan, kita bisa minta mereka untuk bikin animasi untuk pelajaran tersebut. Misalnya kalau pelajaran bahasa Indonesia gitu kan, mereka bisa bikin drama pakai ini, karena kan tadi masing-masing karakternya bisa ngomong gitu. Jadi kayak satu bisa ngomong apa, jadi mereka bisa bikin cerita. Atau kalau pelajaran biologi, mereka bisa bikin animasi mulai dari ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, itu juga bisa, karena sprite-nya bisa dibikin sendiri. Jadi kita bisa bikin gambar sendiri. Terus background-nya kita bisa bikin gambar sendiri. Atau kalau misalnya mau ngajarnya adalah kewarganegaraan misalnya atau Pancasila, mereka bisa bikin gambar Garuda Pancasilanya, terus mereka bisa bikin karakternya untuk ngomong sila pertama, sila kedua, dan gitu-gitu. Jadi lebih kayak gimana cara membuat pembelajaran ini bisa jadi lebih menyenangkan. Biasanya sih gitu kalau lagi pakainya. Gitu. Gitu, Gif. Kalau dari saya pribadi, kita udah tadi belajar macam-macam. Saya udah kasih flow, udah kasih spoiler juga buat minggu depan. Tinggal tugas teman-teman yang ada di sini untuk tadi coba diulang materinya. Nanti juga ini sesinya bakal ada di YouTube, jadi kalau yang ketinggalan bisa ngeliat di YouTube-nya Sekolah Milik Publik. Atau nanti kalau misalnya yang udah selesai bikin gamenya, bisa di-tag di Instagram yang tadi ya, @sekolahmilikpublik, supaya nanti kami bisa ngelihat kira-kira teman pada bikin apa aja sih. Karena kami pengen tahu banget sebenarnya semuanya pada pernah bikin animasi apa. Yang syukur-syukur ini ada animasi pertama yang pernah teman-teman bikin. Gitu. Gitu aja, Gif, kayaknya. Oke. Terima kasih banyak buat partisipasi dari teman-teman semuanya ya. Kita jumpa lagi di minggu depan di hari yang sama, hari kayak hari ini, Sabtu, jam 10 minggu depan. Kalau misalnya teman-teman ada kayak saran, masukan, boleh banget disampaikan nanti lewat Sekolah Milik Publik juga. Jangan lupa di-follow di Instagramnya. Nanti ada channel YouTube juga. Udah ada kan ya di YouTube channelnya? Udah ada. Nanti boleh dilihat, Sekolah Milik Publik namanya. Nanti boleh kepo-kepoin. Itu aja sih dari kita berdua. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Dadah. Iya bang, sama-sama bang. Ya.